Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Saya Januar Wibowo dari SMA Negeri 1 Pecangaan akan bertugas sebagai observer. Kemudian rekan saya Basara Rizky Indonesia, saya bertugas sebagai coaching. Saya Dika Faida Nurinisa dari SMP Bakti Raja Nolongsari Jepara sebagai coach. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dika, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Zainwan. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Dika? Ya, sehat Pak. Saya dengar Bu Dika akan melakukan proses coaching dengan rekan sejauh dari Bu Dika. Iya, betul Pak. Kami akan melakukan proses coaching siang ini dengan rekan saya Pak Baswara. Tadi beliau menelpon saya. Oke, baik Bu Dika. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bu Dika lakukan. Proses dengan senang hati Pak, karena ini nanti akan membantu saya sebagai coach sendiri dan menambah wawasan saya pada proses coaching nanti. Oke, sebelum memulai proses coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang saya akan gunakan dalam menilai proses coaching dari Bu Dika. Ya, siap. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi saya akan menilai Bu Dika berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Dika nanti sudah menerapkan kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu yang pertama mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oh iya, seperti itu ya Pak. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dika sebelum melakukan proses coaching. Apakah Bu Dika berkenan? Iya, berkenan. Silakan. Siap. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dika kembangkan pada saat melakukan proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan berusaha hadir penuh, mindfulness, terus ini ya saya mendengarkan aktif, berusaha mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu Dika. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu Dika. Ya, siap Pak. Ya, semoga nanti meningkatkan kemampuan saya sebagai coach. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Dika kembangkan? Bagian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut. Iya. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, apa yang ingin Bu Dika tuju? Saya ingin memfasilitasi coach saya agar bisa mengatasi masalah dari permasalahan beliau. Oke, baiklah begitu Bu Dika, nanti silahkan melakukan proses coaching. Tetap semangat Bu Dika, semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Januar, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Baswara. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Baswara? Alhamdulillah baik Bu.
Alhamdulillah nih, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Kak Baswara. Alhamdulillah kita sehat semua. Sebelum kita mulai proses coaching siang ini ya Pak ya, nah, sebelumnya Pak Baswara bisa rileks ya untuk tempat duduknya atau mungkin dia memusatkan pikirannya pada siang ini agar nanti kita bisa fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Seperti itu nih Pak. Pak Baswara, bagaimana kabarnya di sekolah atau mungkin Pak Baswara sedang mengalami sesuatu hal yang dirasa kurang ini? Baik Bu, kedatangan saya ke sini menghadap Ibu karena ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya Bu. Tentang apa kira-kira Pak? Jadi saya merasa di kelas saya itu terutama di bagian tempat duduk yang paling belakang, siswa-siswa saya itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka berarti kurang aktif ya Pak ya, siswanya. Itu di kelas angkatan semua tingkatan untuk beberapa Pak? Hanya beberapa Bu yang terjadi ini di kelas 10, terutama di mapel saya itu mapel informatika. Berarti kalau matkul TIK ini berarti berada di laboratorium ya Pak? Iya Bu. Praktek ya, lebih banyak prakteknya ya Pak ya? Iya. Berarti saya berusaha memahami saat siswa ini kurang aktif ya tadi ya Pak ya, dengan cara ini mereka pada gaduh atau diam atau tidur. Iya, biasanya anak-anak itu ada yang dia asik dengan dirinya sendiri, terus tidak begitu memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu anak-anak itu yang saya lihat mulai tidak fokus itu mengganggu teman yang lain yang sedang fokus belajar. Berarti ini ya sebelum kita mencari solusi tadi kira-kira ini ya kita kaji dengan alasan mereka sedang tidak fokusnya mengganggu temannya, itu kira-kira Pak Baswara tahu alasannya tidak? Ya, sejauh ini saya mengamati anak-anak yang kurang fokus di pembelajaran saya itu saya melakukan pendekatan itu, saya menanyakan ke salah satu anak, saya melakukan pendekatan yang lain, itu ada yang merasa penjelasan saya kurang jelas, terus ada yang merasa materi yang saya sampaikan ke mereka itu tidak menarik, mungkin pembelajaran yang saya berikan kurang interaktif dan saya kurang aktif untuk mendekati anak-anak yang duduknya di belakang. Selama proses mengajar di kelas, Bapak menggunakan metode atau mungkin seperti apa saat mengajar di Ya, yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran di kelas itu, saya merasa saya masih teacher center, jadi saya menggunakan media, kadang-kadang menggunakan buku paket, kadang menggunakan e-book, kadang juga menggunakan PowerPoint. Karena TIK kan ya Pak, TIK berarti memang ini ya di ruangan lab komputer dan mereka saat panjenengan ini menggunakan apa tadi e-book ya, e-book sama G itu ada mereka praktikum apa tidak Pak? Kalau untuk praktikum sejauh ini belum Bu, masih pembelajaran di kelas karena memang materinya belum sampai anak-anak praktikum. Jadi saya mengamati dan saya melakukan refleksi dari apa yang disampaikan anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Di salah satunya mungkin saya harus mengubah media pembelajaran yang saya sampaikan ke anak. Saya harus merubah keaktifan saya terhadap siswa yang di kelas saya.
tadi Pak Baswara masih berpusat pada ini ya, guru ya, teacher center tadi ya. Berarti jika Pak Baswara berusaha merubah metodenya tadi, ya, kemungkinan nanti berarti anak-anak, kira-kira siswa-siswa akan mulai merasakan keaktifannya. Ya. Artinya Pak, ya, merasakan seperti apa kira-kira? Ya, yang saya harapkan dari anak-anak nanti anak-anak bisa lebih antusias dalam pembelajaran saya. Misalkan di PowerPoint nanti saya sematkan video, audio, media pembelajaran yang menarik yang saya sesuaikan tentunya dengan kebutuhan siswa agar mereka lebih mudah memahami. Yang kedua, saya perlu ada kontrol untuk saya sendiri, jadi saya ingin anak-anak bisa memberikan feedback kepada saya terkait cara saya mengajar. Selama ini sudah dilakukan umpan balik atau feedback tadi Pak setelah melakukan pembelajaran? Hanya sepintas Bu, jadi saya hanya menanyakan itu ke salah satu anak saja, belum saya lakukan secara rutin. Di forum ya, dilakukan di forum mungkin dengan menanyakan bagaimana apa yang dirasakan seperti itu ya Pak ya. Kira-kira jika dilakukan secara konsisten nanti hasilnya juga nanti kira-kira Pak Baswara akan merasakan seperti apa? Ya, saya berharap ketika nanti saya bisa konsisten melakukan apa yang saya rencanakan ini, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang berkualitas Bu, sehingga nanti menciptakan iklim kelas kondusif, nilai anak-anak secara penilaian ulangan harian ataupun ujian akhir itu bisa maksimal seperti itu. Dan selain itu tentunya kalau saya kebetulan mengajar di mata pelajaran yang produktif, saya ingin siswa saya itu memiliki kompetensi yang bisa diterapkan di dunia industri saya. Bagus sekali ya Pak ya, luar biasa nanti jika Pak Baswara melakukannya dengan konsisten. Berarti nanti harapan Pak Baswara kira-kira kedepannya juga hubungan sama rencana panjenengan saat mengelola kelas setelah ini nanti seperti apa? Ya. Itu tadi kita Tentunya saya akan juga merubah modul ajar saya atau RPC saya itu, jadi saya melakukan membuat perencanaan yang lebih tepat seperti itu. Luar biasa sekali ya nanti yang akan jenengan lakukan. Kira-kira setelah ini jenengan yang dirasakan berarti bagaimana Pak? Jika tadi kan sedang mengalami kegalauan yang berlibat dengan siswa, sekarang Pak Baswara sudah merasakan. Sekarang saya merasa lebih lega, saya menemukan solusi-solusi yang saya harapkan. Nah, saya juga merasa mendapat tempat untuk bercerita. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, nanti semoga saja nanti bisa berjalan di kelasnya, bisa menambah semangat dari siswa Bapak ya, selama di KPM PIK ya, khususnya kelasnya panjenengan. Semoga sukses ke depannya dengan rencana Pak Baswara. Kalau seperti itu berarti ini ya, apa ada yang dirasa masih perlu dibahas lagi Pak? Saat ini saya sudah merasa lebih lega, lebih baik. Nah, nanti tinggal saya action untuk mengeksekusi apa yang saya rencanakan, dan apabila nanti ada yang perlu saya komunikasikan, saya mohon waktunya untuk saya berdiskusi kembali. Ya, diskusi. Ya, terima kasih Pak Baswara. Nanti jika ada yang masih dirasa kurang ini ya Pak ya, kurang seret di hati atau ingin ada sesuatu yang masih dirasa galau, ya silakan nanti bisa kita sharing lagi kembali ya Pak Baswara. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dika. Ya, sama-sama Pak Baswara, semoga sukses ya Pak ya dengan kelasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Dika? Sudah selesai melakukan proses coachingnya? Iya, alhamdulillah sudah selesai Pak Januar. Kita proses coachingnya beserta dengan Pak Baswara. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu Dika rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya menemukan beberapa manfaat dari proses coaching tadi. Saya merasa bertambah dari segi ini ya, wawasan yang lain dari Pak Baswara sendiri, dari masalah Pak Baswara seperti itu. Terus apa ada lagi Bu Dika terkait dengan solusi yang diperoleh dari permasalahan yang disampaikan oleh rekannya Bu Dika? Tadi saat saya melakukan coaching, ini sudah berusaha melakukan pendekatan dengan Tirta, dan saya juga senang menerapkannya bersama dengan Pak Baswara. Itu saja. Oke, alhamdulillah. Tadi juga saya sudah melihat dan mengamati secara seksama apa yang Bu Dika dan Pak Baswara lakukan saat melakukan proses coaching menggunakan alat Tirta. Saya sudah melihatnya sudah berjalan dengan bagus dan lancar. Bu Dika sudah lengkap dari tujuan, kemudian identifikasi, tanggung jawab dan rencana yang ingin diterapkan oleh Pak Baswara tadi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bu Dika kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Kompetensi tentang ini Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot secara mengalir. Oke, begitu ya Bu Dika. Jadi secara umum saya amati tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi Bu Dika dalam melakukan proses coaching, terutama dalam pemberian pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, supaya coach tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Terima kasih Pak. Selanjutnya apa ada lagi yang bisa kita bicarakan Bu Dika atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup Pak. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dari Bu Dika. Ya, sama-sama Pak Januar. Semoga sukses selalu. Ya, Bu Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.